Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengaplikasian Cabri 3D2V dalam pembelajaran matematika. Apa itu Cabri 3D? Cabri 3D merupakan program komputer khusus matematika yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran materi bangun ruang. Baiklah, langsung saja kita masuk pada tutorial pengaplikasiannya. Untuk pertama-tama adalah kita membuka aplikasi Cabri 3 dimensi saja. Kemudian ada tampilan awalnya yaitu seperti ini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Cabri 3 dimensi itu sendiri. Jadi yang pertama adalah manipulation. Nah, manipulation ini berfungsi untuk memilih objek, memindahkan, menggeser, ataupun merotasikan objek. Kemudian yang kedua adalah point. Nah, digunakan untuk membuat titik pada objek. Adapun intersection points itu digunakan untuk membuat perpotongan dua objek. Selanjutnya adalah line. Nah, di sini ada segmen. Nah, segmen di sini digunakan untuk membuat ruas garis melalui dua buah titik. Kemudian ada ray, digunakan untuk membuat sinar dari titik melalui titik lainnya. Kemudian vektor digunakan untuk membuat vektor melalui titik-titik yang diketahui. Selanjutnya adalah circle yang digunakan untuk membuat lingkaran. Kemudian ada konik, itu digunakan untuk membuat bentuk kerucut. Selanjutnya adalah intersection curve, itu digunakan untuk membuat persimpangan curve. Nah, selanjutnya adalah plane. Nah, plane di sini digunakan untuk membuat sebuah bidang. Kemudian ada poligon. Nah, poligon ini digunakan untuk membuat segi n sembarang. Ada triangle. Triangle digunakan untuk membuat tabung yang diketahui dengan yang diketahui sumbu dan titiknya. Kemudian di sini ada half plane. Digunakan untuk membuat setengah bidang. Kemudian ada sektor, digunakan untuk membuat bidang dengan melalui tiga buah titik. Kemudian silinder digunakan untuk membuat tabung. Kemudian cone digunakan untuk membuat kerucut. Sedangkan sphere digunakan untuk membuat bola. Selanjutnya adalah perpendicular. Nah, perpendicular ini digunakan untuk membuat garis yang tegak lurus. Kemudian paralel di sini digunakan untuk membuat garis atau bidang yang sejajar. Kemudian ada perpendikular. Ini digunakan untuk membuat garis sumbu dari sebuah garis dengan dua titik. Kemudian ada midpoint. Ini digunakan untuk membuat titik tengah dari dua buah titik dan dua buah garis. Kemudian ada vector sum. Nah, ini digunakan untuk membangun jumlah dua vektor. Kemudian ada tetrahedron. Nah, tetrahedron digunakan untuk membuat segi 4. Ada XYZ digunakan untuk membuat bangun ruang dengan diketahui garis paralel yaitu X, Y, dan Z. Kemudian ada prism. Ini digunakan untuk membuat bangun ruang 3 dimensi dengan tentu saja untuk membuat prisma. Kemudian di sini ada pyramid, digunakan untuk membuat bangun ruang limas dengan terlebih dahulu membuat bidang alasnya. Kemudian di sini ada cut polyhedron. Ini digunakan untuk memotong sebuah bangun ruang dengan menggunakan sebuah bidang yang beririsan pada bangun ruang. Kemudian di sini ada polyhedron. Nah, polyhedron ini digunakan untuk membuat segi n sembarang. Nah, selanjutnya adalah central symmetry. Nah, ini digunakan untuk membuat simetri dari sebuah titik. Kemudian ada half turn. Ini digunakan untuk membuat garis
garis, segmen, dan vektor melalui titik sumbu. Kemudian ada reflection, ini digunakan untuk menentukan pencerminan dari sebuah titik. Selanjutnya adalah translation. Nah, digunakan untuk menentukan pergeseran dari sebuah titik atau garis. Kemudian ada rotation, ini digunakan untuk menentukan rotasi dari sebuah bangun ruang. Nah, kemudian selanjutnya adalah sentimeter. Nah, di sini ada yang namanya length. Nah, di sini length digunakan untuk menentukan jarak dan panjang. Kemudian ada area, ini digunakan untuk menentukan luas permukaan. Kemudian volume digunakan untuk menentukan volume sebuah bangun ruang. Selanjutnya adalah angle. Nah, digunakan untuk menentukan besar sudut. Kemudian ada chord and equation, ini digunakan untuk menentukan titik koordinat. Kemudian ada calculator, ini digunakan untuk melakukan perhitungan. Kita akan mencoba bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, dan emas. Baik, yang pertama adalah kita akan konstruksi kubus, kemudian kita pilih cube. Jadi di sini kita akan mengklik bidang abu-abu, kemudian kita tinggal tarik, maksudnya seperti ini. Nah, kita akan bisa menentukan seberapa besar kubus yang akan dibuat. Kemudian seperti itu kita klik lagi. Oke. Kemudian untuk melihatnya kita menggunakan kita ingin melihat hanya kerangka, kita pilih tools manipulasi. Ini klik kanan, kemudian kita bisa mengubah warna dari titik, garis maupun sisinya. Nah, untuk merubah warna dari titiknya kita point color, kemudian pilih ya sembarang warna. Juga diatur mau berapa ukurannya ataupun modelnya seperti apa. Ada normal, ada besar. Kemudian untuk bentuknya itu sendiri bisa ditentukan warnanya juga terserah teman-teman. Kemudian kita di sini mengubah bentuk permukaannya. Kita pakai surface style, kita pilih canvas. Jadi itu akan kosong seperti ini. Akan berbentuk seperti ini. Ini untuk kubus. Sekarang bagaimana ketika kita akan membuat sebuah bolok? Nah, di sini kita pilih fitur kita pilih extrusion. Jadi di sini agak berbeda. Kemudian kita klik. Kita memilih ukurannya seperti ini. Kemudian kita pilih shift dan arahkan pointernya ke atas. Ini untuk membuat balok. Kemudian kita lihat baloknya seperti apa. Jadi baloknya seperti ini.
Selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah prisma. Di sini kita pilih jadi untuk membuat prisma itu kita harus membuat alas dulu, dan alasnya itu adalah poligon. Jadi ketika kita membuat prisma itu kita membuat vektor. Jadi kita bisa buat prisma dengan alas segitiga sama segitiga. Kemudian kita buat dulu di sini alasnya seperti ini. Kemudian kita butuh sebuah vektor. Kita buat vektor. Karena vektor ini menentukan tinggi prisma yang kita buat, jadi kita harus membuat sebuah vektor. Vektor. Kemudian kita pilih salah satu titik sudutnya. Ini harus hati-hati karena kemudian kita klik satu kali, kemudian tekan shift, tahan, kemudian arahkan pointer mouse-nya ke atas. Ini untuk menentukan tinggi prismanya. Kemudian klik, kemudian klik lagi satu kali. Setelah ada vektor, baru kita di sini pilih prisma. Kemudian kita klik satu kali pada alasnya, kemudian kita arahkan pakai prisma satu kali, kemudian arahkan ke titiknya. Maka jadilah seperti ini. Ini sudah prisma seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir adalah kita akan membuat piramid. Kalau kita untuk membuat piramid itu kita harus buat alasnya poligon dan buat sama seperti prisma sebelumnya. Misal kita buat alasnya itu adalah persegi. Oke, nah, dari sini dan jangan terlalu. Kemudian di sini kita pilih poin untuk menentukan titik puncak. Nah, itu sama dengan ya kita arahkan ke pusat persegi. Jadi di sini kita harus hati-hati. Baik. Kita tekan tombol shift dan kita arahkan ke atas. Nah, titiknya ini yang menjadi titik puncak. Lalu baru kita pilih menu piramid. Kemudian kita klik pada alas, kemudian kita arahkan pada titik.
jadilah seperti ini. Jadi untuk membuat piramid itu sama dengan ketika kita ingin membuat prisma. Seperti ini. Baik. Sekarang kita akan memberikan nama masing-masing. Kita ambil foto untuk rumus ini, kemudian klik di sini, misal kita klik poin, misal A, kemudian di sini B. Jadi begitulah tutorial pengaplikasian dari Kebri 3D2V. Sekian, saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.